Yusuf Pergub berkaitan dengan hak BPD. Karena perda kita hanya 34 pasal, sementara Permendagrinya 67 pasal, maka kita hanya diperbolehkan 17 pasal. Bilalanya kita sudah nyusun 17 pasal, keluar undang-undang desa, Pak. Jadi direvisi lagi ketika masuk ke Dewan, masuk apa? Kenapa? Undang-undang desa ini kan yang paling diuntungkan sebenarnya itu adalah BPD. Kenapa? Ada tunjangan kesehatan, ketenagakerjaan, itu merupakan berkah, Pak. Kenapa? Karena memang BPD orang milu-milu malah dapatnya. Terus punya tugas juga, terus dapat juga perpanjangan masa jabatan. Kemarin sama Pak Asisten itu telepon saya, Pak Bupati minta segera memperpanjang masa jabatan BPD. Masa jabatan BPD kesulitan kita adalah karena BPD ini SK-nya bukan satu, Pak. Satu ada yang PAW, baru di PAW besok berhenti lagi, ganti lagi SK kan banyak seperti, Pak. Kadang-kadang di satu desa itu bisa sampai 4 SK. Nah itu harus kita sebutkan sehingga nanti perpanjangan masa jabatan itu datanya up to date. Karena apa? Dari sekian banyak anggota BPD itu ada yang kosong sekian lama, ada yang tidak diusulkan, ada yang berhenti tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, kemarin arahan dari bagian hukum juga untuk sementara PAW dihentikan, Pak, ya. Supaya apa? Supaya diperpanjang dulu baru nanti PAW-nya. Karena kalau masuk terus ke kami bingung jadinya, Pak. Kami harus menyelesaikan PAW-nya dulu baru bisa memperpanjang kan gitu, Pak. Beda dengan Kades, kalau Kades kan habis dilantik ya sudah dia sampai akhir jabatan. Tapi kalau BPD kan bisa ganti-ganti, BPD-nya pindah di PAW, BPD-nya meninggal dunia di PAW, BPD-nya mengundurkan diri juga di PAW, sehingga hampir tiap hari kita menerima PAW. Itu sementara kami sudah beredar ke kecamatan pertanggal 1 Juli tahun 2024 ini untuk sementara ada moratorium untuk pengusulan BPD PAW. Karena kami butuh fix SK yang akan nanti diperpanjang, Pak. Dan ini juga kita mengacu pada pergub yang kita susun awal. Sebenarnya pergubnya itu sudah sebenarnya banyak hal yang nanti akan kita atur. Oh iya, 1 bulan itu gini, Pak. Yang namanya aturan itu kan kita tidak serta-merta langsung tinggi. Tunjangan BPD awalnya kan 150.000, 300, 600. Nggak bisa kita langsung 10 kali. Kenapa? Uangnya dari mana? Tapi ini kan namanya aturan. Ini kan apalagi ada public hearing. Inilah masukan ke kita. Sehingga nanti ke depannya ini kita bisa kalaupun nanti misalnya tunjangan BPD diatur dalam SSA, itu tidak ada masalah. Misal di SSA kita atur sebesar berapa gitu. Ini nanti kita bisa, tapi kan intinya satu kali nanti dalam SSA-nya misalnya kita buat 5 juta, tidak ada masalah. Tapi kita kan kami membatasi ini karena di undang-undang itu tidak ada pembatasan. Kalau misalnya di Bali PAD-nya itu 15 miliar, bisa aja kesepakatannya nanti petugas Kades 1 miliar, kita 500 juta kan bisa juga, Pak. Tetapi kan kita harus melihat ajas kemampuan keuangan desa. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ada desa Jabolan, Pak. Misalnya COJ, Guhlar. COJ itu pernah nyuratin kami, dia ADD-nya minus sampai 150 juta. Tunjangan kepala desanya dari 500 menjadi 100.000. Caranya nelfon saya, ini gimana, Mas? Ya sanggupnya segitu, gimana? Memang itu yang dilema bagi kami, Pak. Kalau di desa-desa di Kabupaten Banyumas ini seragam, keuangannya mumpuni, ya enak banget buat aturannya, Pak. Yang buat mumpet itu ada desa yang sangat miskin, ada yang sangat kaya. Kayak misalnya Pak Supriyono, itu desa kaya, Pak. PAD-nya itu dari desa tanah pokok bisa sampai 1 miliar gitu. Mereka nggak kalah. Coba yang di desa-desa bawah mungkin tunjangannya ada
Dan tadi disampaikan juga berkaitan dengan apa tunjangannya 600.000 juga kita udah atur di sini Pak. Ada ini urgensitasnya juga ada. Di kami adalah tunjangan kinerja. Selama ini tunjangan kinerja di beberapa